perempuan yang setuju untuk dijual, yes, itu fakta guys. Tapi penting banget buat kamu ngerti. Hai para pencari fakta, gimana hari ini? Aku harap kalian semua selalu sehat, hati lapang, dan tetap waras. Bagi kalian yang baru mengikuti channel ini, hai, selamat. Setelah kamu tekan tombol subscribe ini, secara bertahap kamu akan mengetahui fenomena-fenomena nyata di sekitarmu yang mungkin sebelumnya belum sempat kamu ketahui. Aku Bere WB bersama Zona Kriminal. Di sini kita akan menyelami pikiran paling gelap dari manusia, mulai dari ngobrol hal-hal berat dengan cara yang ringan, serta bahas isu-isu kelam tanpa bikin kepala jadi berat sebelah. Di episode kali ini kita akan menyelam ke topik yang dalam banget. Serius, ini kayak semacam berenang di lautan malam ya, gelap, dingin, dan kadang bikin kita sesak napas. Ketika suami tega menjual istrinya. Ini termasuk potret kelam kekerasan berbasis gender online yang terjadi di Indonesia. Bagi yang ingin lebih mengulik lebih detail tentang kekerasan berbasis gender alias KBGO, kalian bisa tonton episode kami sebelumnya yang membahas secara detail tentang KBGO. Jadi gini, KBGO itu bentuk kekerasan yang terjadi lewat dunia maya, bisa lewat chat, media sosial, email, atau bahkan aplikasi yang kita pakai setiap hari. Dan biasanya korban dari kekerasan ini tuh perempuan. Tapi bukan berarti cowok nggak bisa jadi korban juga loh ya. Ya intinya, kekerasan ini terjadi karena ketimpangan gender. Di tengah kehidupannya kelihatannya biasa-biasa aja, ternyata ada kenyataan yang bener-bener nyayat hati guys. Fenomena suami menjual istrinya sendiri. Ini bukan cuma kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga bukti retaknya nilai kemanusiaan kita. Ini bukan soal individu aja, tapi soal sistem yang gagal melindungi perempuan. Fenomena ini sering dianggap gak masuk akal guys, atau terlalu ekstrim buat dipercaya. Tapi faktanya ini beneran kejadian, bisa jadi di lingkungan sekitar kita, di komunitas-komunitas yang bahkan mungkin kita kenal. Seringkali kita menyederhanakan penyebabnya, entah itu karena faktor ekonomi, karena lapar, atau karena tak ada pilihan. Memang sih masalah ekonomi kerap menjadi pemicu awal. Dalam tekanan kondisi yang mendesak banget, ada suami yang akhirnya melihat istrinya sebagai aset terakhir yang bisa diuangkan demi bayar utang, kebutuhan makanan, atau untuk menuruti gaya hidup. Perempuan dalam situasi ini direduksi menjadi nilai transaksi. Namun akar masalah ini lebih dalam dari sekedar keterbatasan materi. Ini soal mentalitas yang dibentuk oleh sistem sosial dan budaya yang sudah sejak lama menempatkan perempuan bukan sebagai subjek, melainkan
dijadikan sebagai objek. Kamu tahu nggak sih, banyak banget budaya kita yang dari kecil udah ngajarin perempuan dilayani untuk melayani, bukan memimpin, untuk memberi, bukan memilih. Dan dalam sistem patriarki, istri dianggap sebagai milik suami. Maka ketika sang suami merasa berhak atas tubuh dan hidup pasangannya, logika patriarkalnya memberi pembenaran yang keliru. Jika itu miliknya, maka ia bebas memperjualbelikannya. Logika seperti ini tuh beracun, dan budaya ini diperkuat oleh lingkungan sosial yang gak sehat. Dalam pergaulan yang terkontaminasi oleh kelompok yang bermasalah atau kriminal, atau komunitas yang memandang perempuan semata sebagai komoditas, praktik menjual istri bisa dianggap biasa, bahkan praktis. Bahkan kadang keluarga si cowok sendiri ikut-ikutan ngegas guys. Misalnya, istrimu nggak bisa ngasih anak cowok, jual aja. Gila gak? Dan lebih menyakitkan lagi, kasus ini sering terjadi di dalam rumah tangga yang dipenuhi kekerasan. Istri yang setiap hari mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual perlahan kehilangan daya untuk melawan. Ditambah lagi ketika ketergantungan ekonomi melilit, maka jalan keluar pun semakin sempit. Nah, ada satu hal lagi yang jarang dibahas, yaitu lingkungan pekerjaan. Banyak banget perempuan yang kerja di sektor informal kayak karaoke, spa, atau tempat hiburan malam yang batasnya tipis banget sama eksploitasi. Ada loh kasus di mana suami menawarkan istrinya ke bos atau ke pelanggan karena butuh duit lebih. Kayak menjual tenaga istrinya, tapi dalam bentuk tubuh guys, dalam bentuk tubuh. Dan parahnya, semua itu dibungkus rapi, kayak sasa aja gitu loh. Padahal kan ya, itu jelas-jelas kekerasan. Dalam situasi ini, perempuan itu bukan hanya diperdagangkan, tapi juga dibungkam oleh sistem yang abu-abu dan hubungan yang timpang. Nah ini bagian yang paling bikin dada sesak guys. Ketika perempuannya tampak setuju untuk dijual. Dan mungkin kamu bakal mikir, tapi kan ada juga perempuan yang setuju untuk dijual. Yes, itu fakta guys. Tapi penting banget buat kamu ngerti, setuju bukan berarti rela. Banyak perempuan yang bilang iya karena gak punya pilihan lain, gak punya uang sendiri, gak punya rumah buat pulang, gak tahu gimana caranya kabur dari suaminya yang stres itu. Ada juga yang ngelakuin itu demi anak-anaknya, bukan karena dia mau ya, tapi karena ngerasa itu satu-satunya jalan supaya anaknya bisa makan. Sedih banget kan? Iyalah sedih guys. Perempuan seperti itu tadi gak punya kuasa guys. Mereka takut, mereka udah patah sebelum disuruh memilih. Biar lebih real ya, aku kasih contoh kasusnya di Banyumas. Iya, yang di Jawa Tengah itu ada seorang suami yang ya Allah tega banget. Dia jual istrinya sendiri ke pria-pria lain buat dilayanin secara seksual. Gila nggak tuh? Inisial namanya TT, umurnya sekitar 55 tahun lah ya. Nah, si TT ini diduga punya kelainan seksual. Bukan cuma jual istrinya guys, dia juga suka ngintip diam-diam waktu istrinya lagi bareng orang lain. Entah itu dari belakang pintu, bahkan sampai naik ke plafon rumah. Serem sih, bukan romantis ini. Bukan. Ini udah masuk ranah kelainan seksual.
Menurut polisi, ada 3 pria yang dilayani sama si istri. Dan parahnya lagi, itu orang-orang deket suaminya sendiri. Temen bro, temen. Kok bisa ya segitunya? Dan ini bukan cuma soal seksual doang. Ternyata si suami juga sering ngelakuin kekerasan fisik. Si istri bahkan sampai dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Bayangin ya segitu parahnya. Dan yang bikin miris, tiap habis melayani si istri cuma dikasih uang 100.000. 100.000 geng, 100.000. Padahal dia sendiri nggak tahu berapa harga jual yang disepakatin sama suaminya. Dan si pelaku tiap ditanya polisi, jawabannya suka berubah-ubah. Bener-bener nggak bisa dipercaya. Untungnya si istri berani speak up. Dia lapor ke polisi, tapi si pelaku baru bisa ditangkap beberapa bulan kemudian karena sempat kabur ke Yogyakarta. Dan ya akhirnya si TT ini ditangkap dan kasus ini mulai diproses hukum. Tapi yang perlu kita highlight di sini bukan cuma kronologinya ya, tapi keberanian si istri buat ngelapor. Karena sering banget tuh korban kekerasan dalam rumah tangga itu diem, takut, gak ngerasa, atau ngerasa gak punya pilihan. Nah kawan, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kekerasan baik fisik maupun seksual bisa terjadi bahkan di tempat yang kita pikir paling aman, rumah sendiri. Dan kadang pelakunya bukan orang asing, tapi orang terdekat. Zaman sekarang teknologi itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi bisa bantu hidup kita, dan di sisi lain bisa jadi alat buat kejahatan. Media sosial, aplikasi chatting, bahkan dark web sekalipun, semua itu dipakai buat jual beli manusia. Korban-korban kekerasan ini gak cuma merusak secara fisik, psikis mereka hancur, depresi, dan mereka merasa dirinya udah gak berharga. Dan yang lebih nyesek, mereka sering disalahin guys. Bayangin ya, udah jadi korban, malah dicap aib. Ini yang bikin mereka gak berani cerita, gak berani melapor. Kita punya undang-undang anti trafficking, tapi implementasinya agak merata. Di banyak daerah, aparat hukum banyak yang kurang peka atau malah ikut menormalisasi kekerasan ini. Tapi tenang, bukan berarti nggak ada harapan. LSM, aktivis perempuan, Komnas Perempuan, mereka terus bergerak dari nolong korban, ngasih tempat makan, sampai bantu proses hukum. Tapi mereka nggak bisa sendirian. Kita semua bisa bantu. Gak harus jadi aktivis, cukup peduli, dengerin, jangan ngejudge. Dan kalau bisa, laporkan. Yang paling penting pemberdayaan perempuan. Beri akses pendidikan, pelatihan, dan modal usaha, biar mereka nggak tergantung secara ekonomi. Karena kalau perempuan bisa mandiri, mereka nggak akan mudah dijual. Karena mereka tahu betapa berharganya dirinya. Aku mau garis bawahi satu hal ya, menjual istri itu bukan budaya, bukan tradisi, bukan solusi, itu kekerasan, itu kejahatan. Kalau kamu lihat tanda-tanda perdagangan orang, lapor. Kamu bisa jadi orang pertama yang nolong hidup seseorang. Karena kadang satu suara aja udah cukup buat ngubah nasib satu nyawa. Thanks banget udah dengerin episode kali ini. Gak gampang ngebahas topik seberat ini, tapi aku yakin makin banyak yang sadar, makin besar
peluang kita buat ngehentiin kekerasan ini. Subscribe channel ini biar gak ketinggalan obrolan penting lainnya. Dan jangan lupa, peduli itu keren. Sampai jumpa di episode selanjutnya.